Oke, hai saudara, shalom saudara. Shalom. Ketemu lagi bersama dengan kami di sini. Dimana? 5 roti 2 ikan, dari sedikit jadi buahnya. dari sedikit jadi Sangat buahnya. Ya, pokoknya Harus jadi mantep itu. buahnya saudara. Buahnya Itu harus mantep karena Mantep. itu pernyataan iman juga Pernyataan ya. iman. Dari yang sedikit dibikin Tuhan jadi banyak. Tidak ada yang Pokoknya mustahil. jadi banyak. Amin Oke, saudara. Ketemu yes. lagi di sini. Kita kedatangan lagi minggu ini tamu yang masih sama di minggu kemarin, tapi Ya. kisahnya beda saudara. Yes. Kita akan bahas di sisi kehidupan mereka yang berbeda lain. gitu ya. Oke, Ada oke. Harry di sini, ada Dini istrinya ya. Istrinya di sini, lalu saya istrinya dia, saudara Natasha. Halo, Oh, Anda ya? siapa? Tolong perkenalkan diri. Saya siapa ya? Siapa? Saya Agus. Ya, Pak Agus Santoso. Dan yang terakhir Oke. Pak Aku David. Oke. Prastyo. Yang terakhir Yes. ada Mas Otong, saudara. Saya sebut lagi Mas Ari. Panggilan sayangnya Mas Otong tapi Mas Ari. Halo Mas Ari. Saudara nggak bisa lihat. Sekali lagi saya bilang kita semua yang punya penglihatan khusus di sini. Ada sosok yang Anda tidak bisa lihat yang sangat Oke. berjasa buat kita semua. Oke, Nah, oke, saudara, malam hari ini kita akan bahas apa nih? tentang kehidupan keluarga dan Minggu lalu kita bahas tentang keluarga. Kehidupan keluarga benar. Tentang kehidupan keluarganya dia, Ya. keluarga kecilnya dia, Ya. kita akan kaitkan dengan yang namanya satu kata pelayanan. Pelayanan. Ada yang alergi Oke. kata-kata ini? Kalau ada yang alergi cepet-cepet beli obat saudara. Beli obatnya ke Tuhan ya, nggak ada di apotek. Ya, benar. Keluarga benar. dan pelayanan. Bagaimana keluarga muda, sebuah keluarga muda atau mungkin juga yang sekalipun sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya, Ya, belasan ya, tahun, ya, puluhan tahun membina rumah tangga, bagaimana pola pandang kita, pola pikir kita, bagaimana kita menilai yang namanya sebuah pelayanan. Oke. Seberapa ngefek. Nah, itu kita akan bahas tanyakan sama-sama. Kita akan bahas sama-sama. tanya-tanya cara pandang mereka, terus kemudian hal apa, perjuangannya seperti apa. Jangan dikira pelayanan itu enak-enak loh. Oke, dilihat orang dan sebagainya. Perjuangannya pasti luar biasa. pengalaman Oke? ya Pak. Oke, Ya, kita bersama akan kita. mulai Oke. saudara ya. Pak Agus boleh tanya duluan? Silahkan kamu Oh saja. saya tanya duluan, mikir Lady saudara first. nih. Tanya apa? Oke, puji Oke. Tuhan. Kita akan tanya sama Harry dan Dini. Ya. Ketika awal-awal kalian menikah gitu ya, itu kan Ya. kemarin udah cerita Nyambung dikit dari kisah nyambung di kisah yang yang lalu kemarin. saudara. Jadi tidak ujuk-ujuk mereka terjun Ada di di sana. dunia pelayanan gitu ya. Tidak ujuk-ujuk mereka masuk dalam satu komunitas dan tidak ujuk-ujuk mereka bertumbuh. Tapi toh sekalipun mereka sekarang udah resmi melayani berdua, udah sepakat sehati gitu ya, satu tujuan, tapi toh juga ada perjuangan di sana. Tetap Ya. ada penyesuaian, penyelarasan Ya. yang tetap mereka perjuangkan gitu. Nggak setiap waktu mereka selalu klop, nggak setiap Ya. waktu mereka selalu oke, intun satu frekuensi gitu ya saudara. Nah itu mungkin ya. bisa cerita lika-liku ketika kalian melayani itu seperti apa gitu. Boleh sama dulu, terserah, boleh sweet, boleh juga. Iya, karena yang melayani terlebih dahulu, terutama di komunitas rohani kami, di CG kami, itu yang dulu itu adalah istri saya duluan. Jadi yang harus menjelaskan, Ladies first. pinter ngelesnya. Pinter itu masuk tuh. Iya Kak, memang waktu itu kan saya duluan ya yang mengambil keputusan komitmen untuk bersedia untuk menerima panggilan Tuhan itu. Ya. Kemudian tapi sebagai seorang istri kan saya merindukan bisa berjalan bersama-sama. Jadi saya seperti yang waktu episode sebelumnya saya ceritakan bahwa saya juga mendoakan setiap malam untuk suami saya bisa melayani sama-sama, dan ketika itu pemimpin saya, mentor saya di CG meminjamkan iman untuk saya supaya saya tetap punya iman bahwa suami saya akan punya kerinduan melayani, dan akhirnya Tuhan jawab. Akhirnya Tuhan genapi dan akhirnya suami saya melayani Tuhan Sampai bersama-sama. detik ini ya, Iya, akhirnya betul. bisa berjalan, bisa terus maju, bisa terus bertumbuh sama-sama semakin Yes. sempurna. Dan kami pengen tanya nih,
penilaian kalian ya, seberapa penting sih pelayanan tuh sebenarnya apa sih? Seberapa penting buat kehidupan keluarga kecil kalian? Kalau untuk keluarga kami, jadi pelayanan itu seperti gini. Pelayanan adalah bagaimana kita tuh berterima kasih dengan Tuhan. Wow. Nah itu yang pertama itu, walaupun Terima kita kasih tahu kita kepada sudah Tuhan. diberkati Tuhan, kita sudah diselamatkan Tuhan, kita yang sudah mengenal Tuhan, kita merasa kita udah diselamatkan, tapi kok ini cukup nggak ya? Apa yang aku perbuat ini, terutama dari keluarga kami saling melayani juga, meskipun memang belum sempurna, tetap aja masih ada prosesnya yang kami mungkin harus lewati, kami harus jalani, masih mungkin sempat bisa dikatakan jatuh bangun seperti itu. Tetapi kami tahu di pelayanan ini kalau bahasa istri saya itu tali kekang kami. Bagaimana kami itu seperti dipagari sama Tuhan, jangan sampai kamu keluar dari pagar ini. Karena apa? Pelayanan ini seperti kamu itu bukan sok-sokan, bukan karena di sini kamu itu sudah jadi anakku loh. Nah, kamu itu sudah jadi pelayanku. Jangan sampai kamu kembali ke manusia lamamu yang dahulu seperti itu. Nah, itu yang membuat kami itu, oh iya, pelayanan ini justru kami yang butuh. Yes. Kami yang perlu, bukan Tuhan yang perlu kami, bukan, tapi kami yang perlu. Karena di pelayanan ini kami merasa Tuhan pakai kami itu suatu privilege kalau bahasa saya seperti itu. Saya yang dulu mungkin baca Alkitab saja itu nggak pernah. Sekarang kalau nggak baca Alkitab tuh rasanya kayak rindu banget, sama ada kehausan tersendiri bagi saya seperti itu. Dan pelayanan bukan hanya cuma tampil di depan mimbar, enggak, tapi kami malah lebih banyak di belakang stage ya kalau bahasanya seperti itu, di belakang panggung. Kami merasa kami melayani anggota-anggota member-member di CG kami puji Tuhan kami dipercaya sebagai sponsor di situ. Kami melayani teman-teman kami sendiri, kami justru dari teman-teman kami ini kami belajar lebih dekat lagi sama Tuhan. Bagaimana Tuhan itu melalui kehidupan kami yang dulu, yang Heri dan Dini yang dulu, Dini yang mungkin melankolis, dikit-dikit sorry tuh saya kalau misalnya suaminya bib, udah langsung Oh, dari intonasi manggil aja bisa jadi masalah gitu ya. Itu bisa jadi masalah itu. Panjang kali lebar kali tinggi itu, nyari volume. Dan itu dibuang diisi lagi, diisi lagi. Tapi kami yang bertemu dengan ya teman-teman kami atau anggota yang dipercayakan untuk kami layani, kami justru berterima kasih sama Tuhan. Iya, dan kami bisa ini loh, kami dulu pernah mengalami yang sama, bahkan mungkin dan kami bisa bagikan bukan kisah kami, tapi apa yang Tuhan sudah ubahkan dalam kehidupan kami, itu yang kami sharekan untuk mereka. Ayo, justru jangan sampai berfokus sama masalah kalian, sama masalah kita, tapi Tuhannya. Bagaimana Tuhan bisa ubahkan kami lewat pelayanan itu. Cara pandang kalian yang pertama tadi, bahwa pelayan itu jadi pagar. Betul. Ya selain ucapan terima kasih pasti di situ, tapi kalian menyadari bahwa pelayan itu jadi pagar, jadi rambu-rambunya kalian. Yes. Ya, rambu-rambunya kalian yang kemudian hal yang penting buat kalian adalah pelayan itu jadi rumah. Betul, Kak. Bukan tempat pelarian ya. Bukan tempat pelarian, tapi menjadi rumah yang kita aman, nyaman, terjaga di sana. Amin. Jadi komunitas itu sangat perlu. Betul sekali. Komunitas itu sangat perlu. Jadi pelayanan nggak cuma sekedar pelayanan ya, tapi kita mencari rumah yang nyaman, bukan untuk daging kita, tetapi untuk pertumbuhan kita. Betul. Karena pasti di sana ada gesekan, ada benturan, ada hal-hal yang itu nggak ngenakan. Yes, betul. Tapi Kak. saat kita stay tetap di rumah kita, jangan lari ke rumah tetangga, Betul. atau jangan lari ke rumahnya Pak RT, Pak RW. Makanya kami Tetaplah punya tinggal di sana. ini jargon, Kak. Jargonnya apa ini? Welcome home. Ya, datanglah ke rumah. Gitu. Welcome home. Ya. Jadi pelayan itu adalah rumah kalian. Tempat kalian bertumbuh, tempat kalian berproses, tempat kalian pembuktian Tuhan bahwa Tuhan bisa angkat kalian dari bawah, step demi step ke atas.
Yes. Puji Tuhan. Dan saya juga terberkati tadi apa yang Heri sampaikan tentang bahwa pelayanan itu bukan apa ya. Kadangkala tuh ketika kita udah mulai nyemplung ke yang namanya dunia pelayanan, kita mulai berani menunjukkan prinsip-prinsip yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu banyak orang bahkan kadang menganggap apatis gitu ya. Jadi orang jadi apatis dan alah ngomongin pelayanan sok itu tadi sok kuat, sok rohani kayak gitu kan. Pandangan-pandangan itu ternyata ketika ngobrol, bahkan bukan hanya jadi bagian prinsip orang lain, ketika saya kecewa pun gitu, itu membuat saya menjadi apatis dan melihat bahwa pelayanan itu alah paling ya gitu-gitu aja, ketemu orang yang begitu-begitu aja. Tapi ternyata itu salah besar, saudara. Itu salah besar. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, itu segala sesuatu paradigma yang salah tentang konsep melayani itu akan diubahkan dan benar-benar apa ya, kita tidak bisa ketika saya waktu itu ada di fase itu gitu ya, ketika saya menjadi apatis dengan segala sesuatu yang sifatnya rohani, karena ada banyak hal ya, karena ada banyak hal yang sebenarnya tidak patut untuk saya jadikan sebuah alasan gitu. Yes, ketika saya ada di posisi itu apatis dengan segala sesuatu yang sifatnya rohani, itu bodoh banget gitu, saudara. Itu bodoh banget. Jadi buat saudara-saudara mungkin yang sekarang masih ada di posisi itu, tidak apa-apa, tapi yang menjadi masalah adalah jangan lama-lama. Dan izinkan Tuhan itu mengubah pola pandang kita, paradigma kita, bahwa hidup kita ini sejatinya ya memang pelayanan kita untuk melayani Tuhan. Kalau nggak buat Tuhan, segala sesuatu yang kita buat, terus bukan ya selain buat siapa, terus kamu mau ngapain gitu loh. Kita akan mencari banyak hal yang itu tadi, mencari kepuasan yang sebenarnya pada titik akhir nggak akan bisa muasin kita. Saya yakin dua saudari kita ini ngalamin yang namanya apa ya, dulu mencari kepuasan dari hal-hal lain, privilege di hal-hal yang lain gitu kan, perlindungan, kenyamanan di hal-hal yang, tapi ternyata ya nggak bisa gitu. Ternyata saya juga ada dalam satu titik ternyata nggak bisa, dan tetap rumah terakhir itu ya dalam hadirat Tuhan ya, pribadi Tuhan itu. Yes, betul. Bahkan ketika kita bisa menemukan komunitas yang tepat, dan komunitas itu bisa bertumbuh juga dengan tepat, pastinya harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bertumbuh dengan tepat itu sesuai dengan Alkitab, saudara. Tidak di luar itu. Ya, bertumbuh dengan tepat, bertumbuh dengan benar itu prinsipnya harus based on Bible, tidak di luar itu. Dan ketika komunitas kita bertumbuh dengan luar biasa, kita bisa jadi bagian itu blessing yang akan awal sumber berkat kita sebenarnya. Dari situlah ekonomimu akan berubah, dari situlah pekerjaanmu akan berubah, dari situlah segala sesuatu yang kesembuhan jiwamu akan didapat. Karena itu yang saya alami, dan itu juga yang rekan-rekan sini alami. Coba. Yes, puji Tuhan. Amin. Iya. Ini Dini. Ya, ya, betul sekali yang tadi Kak Nat sampaikan ya. Pelayanan itu mengubah diri kita yang fokusnya adalah saya dan saya. Itu bukan lagi menjadi tujuan utama hidup kita gitu. Setelah kita mengalami jamahan Tuhan, mengalami ternyata kasih Tuhan tuh begitu luar biasa memulihkan keluarga kami. Di situ saya merasa hidup ini tidak bisa kalau hanya untuk memuaskan kemauan saya, ada begitu Kak. Ada tanggung jawab lain. Yes, jadi Tuhan berikan sebuah beban yang baru, beban ilahi seperti itu, untuk bukan lagi hidup untuk visi pribadi saya. Mungkin kalau visi pribadi saya kan kepengen punya anak, kepengen punya sukses ya, pengen. Lalu setelah kita dapat itu terus apa nanti gitu. Jadi banyak orang kan hidup menikah, punya anak, punya cucu, meninggal sudah selesai. Tidak ada sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, tapi saat kita tuh mengalami perjumpaan sama Tuhan, saat kita tuh mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, di situ kita tidak bisa hanya berhenti di visi pribadi. Nah, pada saat itu saat suami saya sudah mulai melayani dan kami sudah sama-sama sepakat untuk sama-sama memberikan hidup kami buat Tuhan itu, di situ visi pribadi itu Tuhan gantikan dengan visinya Tuhan, gitu Kak, yaitu amanat agung. Yes, amanat agung. Amanat agung. Bacakan. Iya, Matius 28. Ya, itu bisa dibaca sendiri di rumah mengenai amanat agung Tuhan. Di sini. Boleh baca Din. Baca Din. Ya, kita buka ya. Matius 28. Ya, kitabnya agak lemot. Nanti Matius 28 bisa dibaca di sini. Saudara sudah ada instruksi ya. Tadi kita dari Roma, kita beralih ke Ya, nanti Roma berikutnya. Oke. Kita beralih
Matius 28. Baca Din. Baca Din, oke Din. Ayatnya yang ke Yang kenceng Din. share. Mulai ayat yang ke 18, tapi boleh baca ininya. Apa judul perikopnya 18 sampai 20. Oke, saudara. Perintah untuk memberitakan Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. WOW. Wow, saudara, ini Luar biasa. pesan yang sangat luar biasa gitu ya. Tuhan ngomong, kita ulangin lagi ya, kami ulangin lagi di ayat yang 18. Yesus mendekati mereka ya. Jadi Tuhan tuh mendekati setiap Anda dan setiap kita semua di sini, dan Tuhan ngomong, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bukankah itu yang manusia cari? Kekuasaan, segala sesuatu, ketika kita bisa menghandle semuanya di tangan kita. Dan Tuhan ngomong, aku pegang itu. Di sorga dan di bumi, aku sudah memegang kuasa itu. Segala kuasa yang kamu mau, yang kamu rindukan, yang sebenarnya tapi yang sumbernya kebenaran, itu Tuhan udah pegang. Dan Tuhan ngomong, kuasa itu mengandung satu perintah, saudara. Ketika Tuhan ngomong ada kuasa, tapi ada perintah di dalam namanya. Kalau udah perintah tuh nggak bisa nolak, saudara, sebenarnya. Tuhan ngomong yang pertama, karena itu pergilah, pergi, kemudian jadikanlah. Ngomong masalah pergilah itu ada perpindahan tempat ya. Ya, betul. Ada Dari pergerakan zona nyaman ya. kita, Nah, keakuan dari kita. zona nyaman, betul. Dari zona nyaman kita, dari keakuan kita, bahkan tadi dia bilang dari visi pribadi ke jadi tujuannya Tuhan, ke visinya Tuhan. Itu bicara masalah pergi, bicara masalah perpindahan tempat. Lalu dibilang pergilah, lalu jadikanlah semua bangsa, dan artinya nggak boleh milih-milih loh ya. Nggak boleh milih-milih. Wah, aku cuma mau ngomong sama orang yang segmen ini. Oh, aku cuma mau jadi bergaul dengan orang-orang yang aku rasa nyaman ini. Nggak bisa, saudara. Jadi karena kadang-kala, bahkan sering kali orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, itu orang-orang yang akan membentuk kita. Memang mereka butuh Tuhan, tapi kita juga butuh Tuhan lebih lagi untuk karakter kita lewat hidup mereka. Yes. Ya, saudara, tepat banget. Ketika Tuhan menempatkan siapapun di sekitar kita, ring terdekat, itu orang-orang yang akan bukan hanya Tuhan mengubah dia, tapi dia akan dibawa Tuhan mengubah kita, saudara. Betul, Benar. amin. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Tuhan loh ya, bukan murid saudara loh ya. Hati-hati loh, murid Tuhan, bukan murid Ada saudara. guru di sini soalnya. Ada apa? Ada guru di Oh, sini. ada guru. Oh iya, ada guru. Ini dua-duanya guru, saudara. Yang mau cari les privat buat anak-anaknya, kualitasnya cukup oke nih. Boleh Endorse nanti ini. kontak kami, nanti dikontakkan. Thank you loh Kak Nat, thank you. Kualitasnya nggak perlu dilakukan. Lanjut lagi ya. Tuhan ngomong, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi jangan murid Tuhan. Jangan ngira jiwa-jiwa yang sudah dipercayakan itu punya saudara, bukan. Itu punya Tuhan. Kita cuma diajarin, Betul, amin. Disuruh Tuhan untuk ngajar mereka. Jadikan mereka muridku. Baptis mereka, itu tandanya ada materai, ada tanda Tuhan ya. Tandai mereka sebagai mereka itu milikku. Gitu ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya kan, lagi-lagi kembali buat Tuhan. Dan yang ke-20 ayat 20 terakhir ini, saudara, ini luar biasa. Kalau dibilang susah ya susah, saya bilang ini susah banget, tapi dengan kekuatan Tuhan, tapi ternyata Tuhan mempercayakan ini sama kita. Dan ajarlah. Ngajar orang gimana? Ngajar murid gimana? Sabarnya gimana? Boleh dideketin mic-nya. Wow, luar Anda biasa sebagai ya. guru? Ya, sebagai guru harus tahu bagaimana memposisikan, bagaimana kita mungkin maunya kayak gini. Semuanya jadi orang-orang yang hebat, bahkan mungkin lebih dari kami. Tapi Lebih hebat dari kami. tapi proses yang akan nanti mereka hadapi kayak gimana? Nah, itu yang kami di sini perannya sebagai neni ya kami. Yes, kita sebagai neni, jadi kita hanya mengasuh, membawa mereka itu mengenal Bapak. Betul. Jadi nanti ada waktunya ketika mereka sudah bisa dewasa, kita akan mundur ya, lepas mereka dengan Tuhan. Jadi Dan kita mereka akan jadi next juga. mereka akan jadi the next berikutnya. Oke.
Kalian tadi kan ngomong yang enak-enaknya ya, ngomong seperti kita semua tadi ngobrol, oh pelayanan itu akan seperti ini, seperti ini. Nah, aku pengen tanya ini, sudah nyemplung ke sana, susahnya gimana sih? Perjuangannya gimana sih? Kalau kita Langsung bim salabim gitu, atau harus menangis darah? Tuhan itu tidak pernah janji langit selalu biru, Kak. Ya. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita dalam keadaan apapun. Amin, amin. Termasuk pada saat kita pun sedang melayani mungkin sorry to say mungkin yang kita layani mungkin bahasa Jermannya itu bencekno. Nah, Tapi tetap loh Tuhan aja mau melayani siapapun juga kok. iya, Bahkan yang iya. Kita dulu juga mencekno ya, Pak. Dan Iya. kita masih Betul, kita Kalau dulu misalnya juga. kami kita- alumni kita- bencekno kami. Iya, kita alumni bencekno. Betul kan? Nah, di situ kami tahu oke, nggak masalah deh. Tuhan pasti akan menyertai kami. Ya kami juga di situ diproses juga kan. Ya. Apakah kami masih ada ego? Waduh, orang ini mungkin bahasa Surabaya seperti itu. Tapi kami nggak lihat ke situnya lagi. Kami merasa Tuhan pasti punya maksud tersendiri. Kenapa kok kami harus melayani orang ini? Iya, Pasti iya, ada iya. sesuatu yang Tuhan mau. Nah, mungkin pertamanya kami merasa ya Tuhan sertai. Walaupun mungkin orang ini kurang terbuka ataupun Iya, mungkin iya, iya. ada penolakan dari mungkin yang kami layani ini, tapi kami sadar Tuhan pasti akan buka jalan untuk orang ini. Dan Yes. Pasti. Dan juga lewat proses melayani itu kita sedang Tuhan itu bahwa kami punya kapasitas hati yang semakin besar, Kak. Betul. Jadi Ya, memperbesar kapasitas hati bagaimana Yabes. seperti bagaimana kita ini bisa mengasihi bukan hanya orang-orang yang baik sama kita, Gitu, ya. Yes. tapi kita juga belajar untuk mengasihi orang-orang yang mungkin juga menolak kita, Ya. orang-orang yang mungkin tidak membalas kasih kita, mungkin kita dicuekin, kita sudah mungkin mau mengasihi lebih tapi kita tidak mendapatkan respon balik yang kita harapkan. Nah, di situ sebenarnya lewat melayani itu kapasitas hati kita ini diperbesar kayak gitu. Ya. Diperbesar dan Ya. ketika respon kita bagaimana ketika kita melayani ini, apakah kita ini mau menang atas pertandingan itu atau kita kalah? Kalau kita kalah kita nggak bisa jadi teladan buat Ya. orang yang kita layani. betul. Ya, Jadi ya. ada salah satu kalimat yang coach saya itu nancep sekali di hati saya. Coach saya ajarkan seperti ini, Dini kamu harus bisa menang atas pertandinganmu. Kalau kamu tidak bisa menang atas pertandinganmu, kamu tidak akan bisa memenangkan pertandingannya orang lain. Iya. Bagaimana Ya, ya. under atau jiwa-jiwa Tuhan percayakan ke kamu bisa menangkan pertandingan mereka. Kalau pertandinganmu sendiri tidak menang kayak Ya, gitu. Jadi di situ sebenarnya pelayanan itu bagus sekali loh untuk melatih mental kita, melatih hati kita, melatih karakter kita, sehingga pada saat nanti kita ini terjun di dunia luas itu kita sudah terlatih gitu. Jadi pelayanan itu bukan sekedar kita rohani ya, tapi ada sisi-sisi di mana itu sebenarnya pelayanan itu juga salah satu wadah untuk membentuk karakter dan kualitas diri kita itu semakin di-upgrade gitu, Kak. Ya. karena kita juga mengkoreksi diri kita juga. Jadi apa yang kami sudah lakukan ya kami Iya. feedbacknya kayak gimana? Bukan untuk kami, tapi untuk teman-teman kami yang kami layani. Nah itu kami juga sharekan firman Tuhan untuk teman-teman kami ini. Mungkin apa yang mereka dapatkan juga melalui saat teduh mereka, kami ingatkan Ya, teman-teman, kita ajak yuk saat teduh bareng seperti itu. Nah mereka dapat apa? Pasti Tuhan punya rencana tersendiri untuk setiap jiwa-jiwa itu Iya, pasti ada. iya, Nah, iya. itu. Jadi ngajarin orang itu bukan hal yang gampang, bukan dalam waktu yang instan, Iya. perlu perjuangan. Jadi kita sekolah aja, stepnya ada loh, Iya. ya dari playgroup, TK, kemudian SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi ada waktu yang kita nggak bisa hindari. Ada proses yang kita nggak bisa hindari. Tetap ada di sana, berjuang di sana bersama-sama dengan orang yang tanda kutip kita layani. Toh kita juga sedang berjuang juga. Karena seperti yang kita bicarakan tadi bahwa sebenarnya itu dua arah. Iya, Mereka betul, Kak. dibentuk, kita pun dibentuk. Betul. Iya. Ya, mereka dikuatkan, kita juga dikuatkan. Iya. Ya. Ya, itu tadi. Oke. Bagi saya cukup dalam dan cukup jelas, saudara, karena dari
pada akhirnya kita harus bukan hanya menarik kesimpulan, tapi kita harus memutuskan. Jadi pada akhirnya harus ada keputusan yang kita buat gitu ya, untuk kehidupan kita, untuk kehidupan keluarga kita mau ngapain gitu. Kita mau ngapain? Oke, kita sudah diikat Tuhan dalam satu pernikahan yang kudus, ada perjanjian di sana, dan setelah itu kita mau ngapain gitu. Janji nikah itu salah satunya kita nggak bisa mungkiri. Saya pada waktu kekeh dengan bahwa saya akan begini-begini aja. Saya bahkan ada satu titik itu karena tuh bilang ke Kak Agus kan, karena dia sempat dipercaya untuk ikut sekolah Alkitab juga, kemudian sudah pelantikan gitu ya. Saya mikir udah lu aja nih maju nggak apa-apa, lu maju. Ketika saya ada dalam posisi yang apatis itu tadi ya, nggak apa-apa maju. Aku akan bukan begini aja. Saya bilang bahwa saya akan ada di posisi yang menurut saya itu saya suka di situ, saya nyaman di situ, dan saya merasa saya berfungsi di situ. Tapi ternyata pikiran Tuhan itu beyond itu gitu, di atas itu. Pikiran Tuhan itu akan selalu di atas pikiran saudara dan saya. Nah, jadi akan menyelami memang akan susah, tapi percayalah ketika kita cukup punya hati yang taat, mau denger aja Tuhan ngomong apa, mau denger aja Tuhan itu sebenarnya mau pakai kita dengan model seperti apa, cukup itu aja dulu. Saat kita mau denger, kita buka hati, kemampuan itu akan datang dari Tuhan kok, bukan dari Yes, betul Kak. Yes, betul. Kemampuan itu akan datang dari Tuhan, bukan dari diri kita. Jadi jangan alergi lagi saudara sama yang namanya pelayanan. Jangan alergi lagi sama yang namanya, mungkin ada yang alergi sama hamba Tuhan karena sempat kecewa atau apa. Jangan. Cepet-cepet makanya minta diobatin sama Tuhan gitu. Buka hatimu, karena semakin Anda alergi itu akan sebenarnya bukan hanya membunuh diri kita sendiri. Itu akan membunuh masa depan orang-orang yang sebenarnya dipercayakan sama saudara. Betul. Yes, betul. Karena sebenarnya di luar sana ada begitu banyak orang-orangnya itu membutuhkan pelayanan kita. Ada orang-orang yang mungkin punya kehidupan yang mungkin mirip-mirip sama apa yang pernah kita alami begitu Kak. Iya kan, betul ya Kak ya. Kita akan dipertemukan Tuhan biasanya sama orang-orang yang mirip-mirip gitu, yang karakternya mungkin mirip-mirip sama saya, sama suami saya, masalahnya sama. Mungkin mereka ada di dalam kehidupan rumah tangga yang sedang diambang perpisahan, dan banyak sekali orang di luar sana itu yang hidupnya itu dalam keputusasaan. Kalau bukan kita yang berdiri, siapa yang mau berdiri? Aku ini punya sharing hari ini, baru terjadi hari ini pagi tadi. Beberapa minggu ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk tulis list nama beberapa orang yang perlu saya pergumulkan, dan saya minta ke Tuhan ini harus tak apakan. Karena pelayanan berbicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab bukan berarti satu arah, tapi juga dua arah. Hasilnya pertumbuhan. Betul. Hasilnya pertumbuhan. Kala kita sering jealous kalau lihat orang yang kita ajari itu lebih hebat dari kita. Tapi sebenarnya tujuan seorang guru kan mencetak itu. Iya betul Kak. Kalau kalian sebagai seorang guru, harapan kalian adalah menjadikan murid-murid kalian jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Karena kalau kita ingat juga waktu Elia memberikan impartasi jubahnya itu ke Elisa, yang terjadi 2 kali lipat. Jadi kita nggak perlu lagi alergi atau pikiran macam-macam kalau seandainya orang yang kita dorong, yang kita support itu lebih besar, justru kita berbahagia. Nah, pagi tadi itu beberapa minggu saya list, kemudian saya terus doakan, dan saya nggak pernah bayangkan tiba-tiba orang itu datang ke saya dan katakan Sabtu malam terjadi sesuatu terhadapnya. Ini orang yang sedang saya doakan di luar Tuhan, belum mengenal Tuhan, datang ke saya dengan, saya tahu kondisi backgroundnya, dia tidak punya figur bapak, dia kehilangan figur bapak karena sejak kecil dia sudah ditinggal bapaknya. Kemudian Tuhan kasih kesempatan untuk ada bersama-sama dengan kami. Terus kemudian tadi pagi dia cerita bahwa dia mengalami sesuatu yang cukup berat. Saya nggak perlu expose masalahnya, tapi pada saat itu saya menangkap ternyata ini loh, keberadaan kita, seperti yang kamu bilang, ada begitu banyak orang yang di luar sana yang perlu Tuhan, perlu ketemu Tuhan, perlu kasih Tuhan.
kalau kita nggak ngapa-ngapain, kalau hanya kita fokus sama diri kita, betapa kita ini egois, nggak Betul. berterima kasih. Saya bersyukur sekali Tuhan gerakkan hati saya minggu-minggu ini untuk mendoakan beberapa orang, dan salah satunya rekan saya, sahabat saya, orang yang dekat dengan saya, ring satu saya, datang ke saya nangis-nangis, dan saya nggak bisa katakan apa-apa selain saya peluk dia, saya kasih semangat dia. Memang dia belum percaya Tuhan, nggak serta-merta langsung kita tumpangi tangan dan enggak, tapi dengan kedekatan, dengan penerimaan, dengan kenyamanan. Saya peluk dia, seorang laki-laki, dia nangis, dan saya dalam hati saya impartasikan kasih Tuhan, dan saya katakan di balik segala sesuatu yang buruk yang kamu lihat, ada rencana Tuhan yang besar. Amin. Ayo sama-sama melihat di balik segala sesuatunya ada apa, dan disitulah fungsi kita, disitulah amanat agung itu Yes, Kak. berjalan, disitulah amanat agung itu berfungsi. Firman itu hidup di dalam kita saat kita mulai membagikan kasih Tuhan, bukan hanya perkataan, karena pelayan itu berbicara tentang membagi hidup. Teladan kita. Ya, kita banyak kekurangan. Saya ngaku saya banyak kekurangan, masih amburadul di sana sini. Tapi justru melalui itu ada keyakinan, ada tekad dalam diri saya nggak boleh sama. Saya harus berubah. Saya harus bertambah baik. Saya harus melangkah maju ke depan. Supaya apa yang saya sudah terima dari Tuhan, kita yang dapatnya dari Tuhan itu bisa tersalurkan, tersambungkan, tersampaikan buat orang-orang di luar sana. Amin. Berarti diselamatkan untuk menyelamatkan, Kak. Nah, iya. Diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Iya. Puji Tuhan. Ya, saudara. Jadi yuk sama-sama kita ini sama-sama terus akan belajar. Melayani itu proses belajar seumur hidup, saudara. Dan sekali lagi tidak berbicara masalah di gereja, no. Di rumah pertama, dan setelah di rumah kamu kuat, kita keluar, dan itu akan memperkuat banyak orang di sekitar kita. Itu aja, saudara, ngobrol singkat kita hari ini, ya. Nggak singkat ya, panjang tapi ada Tuhan di dalamnya kok, saudara. Dan kita bukan hanya saudara dikuatkan ketika kami berbicara di sini, kami pun kembali dikuatkan, kami pun kembali menerima kekuatan yang kekuatan Tuhan yang kita perlu setiap waktu gitu ya. Dan ya Pak Agus mungkin yang perlu disampaikan. Ini kita ringkas dari yang Dini dan review ya. Yang Dini dan Heri sampaikan. Yang pertama bahwa pelayanan itu jadikan pagar. Betul. Bukan panggung. Pagar. Bukan panggung kita, tapi pelayanan itu adalah pagar kita. Yes. Lalu yang kedua, jadikan pelayanan itu rumah, tempat tinggal kita, bukan pelarian kita. Iya. Ya, kalian sudah bagikan itu. Terus kemudian dalam pelayanan itu bukan orang lain yang diubahkan, tapi kita juga diubahkan. Dengan pelayanan kita bisa memperbesar, memperluas kapasitas kita, menyediakan hal di diri kita untuk semakin dipakai Tuhan. Dan apa yang kadangkala kita nggak nyadar bahwa ada banyak hal dalam hidup kita yang nggak berfungsi, difungsikan oleh Tuhan secara nggak sadar karena kita mulai memperhatikan, memperdulikan orang lain. Dan tanggung jawab kita adalah untuk menjadikan orang-orang yang kita layani jadi hebat, jadi kuat. Yes, betul. Lebih dari kita, karena pada saat mereka punya kekuatan lebih, mereka juga mengimpartasikan itu ke orang lain. Jadi semakin gampang, terus bersambung. Oke? Ya. Rekan-rekan di sana? Ya, kami semua diberkatilah, saudara, dengan apa yang kami obrolin di sini sama saudara juga bareng-bareng. Ada satu pujian tadi sore Dini chat saya, Mbak Nat boleh nggak ada satu pujian yang sangat merema buat saya? Saya bilang nggak boleh. Pertama saya bilang nggak boleh. Boleh lah, saudara. Kenapa? Ketika kita berbagi sesuatu, dia membagikan sesuatu, ada rema di pujian ini. Saya dulu juga suka banget pujian ini, tapi Dini nanti akan pujikan pujian ini, ya.
Nanti kita bantu belakangnya Din, kamu boleh start dari awal. Sangat memberkati, saudara, judulnya Bertahta di hatiku. Bertahta di hatiku. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Haleluya. Biar Tuhan bertahta terus, saudara. Izinkan Tuhan bertahta. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan kita datang dari Tuhan. Salam Amin. kasih dari kami berlima. God 5 bless roti you. 2 ikan. God bless you. Bye. Bye.